Juga kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Kemarin kan di salah satu media itu saya dikatain anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Nggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lo bener ini, pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Harusnya film keluaran Wapres ya itu kan harusnya dengan berteknologi yang luar biasa. Ingat nggak waktu dia sok, saya bilang sok sekarang, sok ketika kampanye dulu bicara soal wah pakai teknologi 19 juta lapangan kerja, bicara tentang drone, bicara tentang drone, bicara soal atau pertanyaannya yang menohok Prof Mahfud waktu itu soal cold storage segala. Itu kan sebenarnya ya hanya pertanyaan yang dia di feeding aja gitu loh. Nah kelihatan kan gitu ketika dia benar-benar kemarin di retret bisu. Jadi kan ini kan jadi Mas Roy sudah periksa itu kemarin bahwa itu video bisu di dubbing. Iya, sebenarnya bukan bisu, ada suaranya. Ada suaranya. Tapi karena suaranya itu sangat tidak bermakna, ya sangat tidak bermakna itu ya malah akan menimbulkan pertanyaan. Atau katakanlah seperti kasus dulu, ya dia memberikan ceramah kepada ibu-ibu, ya kan gitu. Kemudian ibu-ibu hamil malah suruh minum asam sulfat. Harusnya asam folat. Jauh banget antara asam folat itu dengan rumus kimia itu yang panjang dibandingkan dengan H2SO4 atau asam sulfat. Kalau ibu-ibu disuruh minum asam sulfat ya maaf ini, ya meninggal lah kayak suruh minum air aki gitu. Jadi jangan-jangan diksi dia yang menunjukkan ketidakmampuannya dia itu kemudian makin diketahui masyarakat. Kan banyak banget Pak Sam. Asam sulfat. Kemudian dia bicara dengan pidato bahasa Indonesia aja salah terus, ya kan? Dia bilang para ibu-ibu, para bapak. Para itu kan sudah jamak gitu. Ya, kenapa? Itu kan sangat Dalam sebuah perjalanan saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi, ada satu orang yang seperti menghentikan. Pak, sebentar Pak, saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia Pak Anies. Ini mafia di Indonesia ini harus diberantas Pak. Mafia ini harus diselesaikan. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Mereka ini yang tidak ingin ada perubahan. Nah, akan ada perubahan, mereka tidak mau ada perubahan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Menghambat jangan sampai ada perubahan. Dibuatlah fitnah-fitnah. Dibuatlah segala macam berita supaya jangan sampai ada Nah, kita mau perubahan atau mau tetap perubahan? Harus kita hadapi tidak ini? Hadapi. Jadi kalau gitu kita perangi karena mereka yang memproduksi luar biasa banyak kabar jangan sampai ada perubahan. Karena kalau perubahan mereka tidak bisa hidup.
tapi mereka adalah benalunya masyarakat Indonesia. Benalu, kalau benalu itu harus dibersihkan, betul tidak? Betul, merusak tanaman. Kalau tanaman ada benalu, apa yang terjadi? Akhirnya mati. Mati, ini benalunya Indonesia. Mafia-mafia itu benalunya Indonesia. Nah, itu yang akan kita bereskan sama-sama. Karena itu saya sama Gus Imin menghadapi tantangan yang besar. Mohon doanya agar ini bisa terlewati. Tantangannya besar sekali, diantem segala macam isu. Tapi insya Allah kita yakin niat baik dikerjakan dengan orang baik, dengan cara yang baik, insya Allah Allah bukakan pintu keberhasilannya. Saya selalu sampaikan, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air. Yakin? Sekarang lebih sekalian gini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Lut. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya tidak punya mikrofon, Pak, tidak punya media, tidak bisa bayar buzzer, tidak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Okay? Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Pak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya itu ngalamin, saya kebalikan, Pak. Framingnya, waduh, Masya Allah, luar biasa, Pak, framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu, Pak. Ya? Tapi silakan datang ke Jakarta dan silakan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kabar bahwa ini air keras, akan Bapak Ibu rasakan ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu kira-kira ya. Makasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat pengakuan dari seorang Menteri Pertanian Amran Sulaiman, teman-teman, ini membuat geger. Di sini Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan beliau pernah ditegur oleh Wapres. Bayangkan teman-teman, Wapres, Wakil Presiden, ya siapa lagi kalau bukan Gibran, karena menutup mafia beras ya. Karena di dalam mafia beras ini banyak pemimpin-pemimpin besar, teman-teman. Ini kan secara langsung bahwa Mentan ini membongkar kebusukan wakil presiden, teman-teman. Bagaimana bobroknya ternyata ketahuan juga. Dan di sini Amran Sulaiman tidak peduli dengan apa yang dikatakan atau teguran dari Wapres tersebut. Ia langsung menutup mafia beras tersebut yang merugikan masyarakat, teman-teman.
Di sisi lain, bagaimana Anies Baswedan ya sudah mengatakan bagaimana negara ini bermusuh dengan mafia-mafia yang ada. Bagaimana menurut kalian?